Kita tahu bangsa kita punya banyak banget penduduk, mulai dari yang balita sampai yang lansia. Dan banyak juga anak-anak muda di bangsa kita yang berprestasi di berbagai bidang. Tapi di sisi lain masih banyak penduduk kita yang melakukan hal-hal kekerasan, aksi anarkis, dan yang lebih parahnya lagi, mengikuti terorisme. Kita nggak bisa menutup mata untuk hal-hal seperti ini, karena beritanya akan terus muncul di media, entah itu di TV, ataupun di media sosial yang sudah lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan lagi-lagi penyebabnya ya sering kita ketahui juga. Aku yakin kalian sudah sering mendengar kata radikalisme. Tapi apakah kita benar-benar memahami arti kata tersebut? Kalau begitu selamat datang di topik video kali ini, radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran dengan jalan kekerasan. Nah, radikalisme ini biasanya ingin merubah sesuatu, entah itu aspek agama, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Dan cara yang dilakukan pun berbeda-beda. Ada yang menyebarkan teror hingga korbannya kehilangan nyawa, dan ada juga yang menyebarkan paham yang salah dan tidak manusiawi. Nah, jika orang-orang yang sudah terpapar radikalisme ini, paham tersebut akan dianggap benar, padahal di sisi lain paham tersebut bisa merugikan orang lain. Berdasarkan hasil survei BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris, 85% generasi milenial rentan terkena radikalisme. Kenapa generasi milenial? Karena anak-anak muda itu masih labil dan masih mencari jati diri yang dimana prosesnya itu gampang tergoda dengan radikalisme. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme. Yang pertama yaitu bersikap intoleran. Orang ini tidak menghargai keyakinan dan pendapat orang lain. Yang kedua yaitu bersifat fanatik. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Karena dia tidak bisa bersikap toleransi, akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu paling benar. Nah, yang ketiga bersifat eksklusif, di mana dia merasa bahwa dia berbeda dari umat agama pada umumnya. Yang keempat ini yang paling jelas, karena dia akan mencapai tujuannya dengan cara-cara yang kasar. Di dalam undang-undang pun sudah menyebutkan kriteria atau ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kita nggak pernah tahu siapa orang-orang di sekitar kita yang sudah terpapar radikalisme ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah radikalisme. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami ilmu dengan baik dan benar, entah itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme di dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa mencegah radikalisme ini, karena kita selalu menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, yang ketiga yaitu menyaring informasi yang masuk ke kita. Yang keempat, meminimalisir kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, ikut aktif melaporkan tindakan radikalisme dan terorisme. Semoga bermanfaat. I'm Iqbal Yogi, until next video.